dong. Iya. Nah sekarang untuk memulai, coba adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri semuanya. Nah sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Dela mau tanya nih, tanya sama Kak Ambar aja kali ya, kan yang ada di sini nih. Kak Ambar semalam tidurnya nyenyak nggak? Wah, nyenyak sekali dong, Adela. Wah, puji Tuhan. Terus tadi pagi Kak Ambar udah berdoa belum sama Tuhan? Pastinya sudah dong, Kak Dela. Wah, luar biasa ya adik-adik, kita harus ikutin nih Kak Ambar. Kalau pagi-pagi berdoa, adik-adik di rumah sudah berdoa belum tadi pagi? Ayo, nah jangan lupa ya, karena kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, mau di pagi hari, terus malam sebelum tidur, kapan saja kita harus tetap berdoa kepada Tuhan, karena itu adalah bentuk ibadah kita juga kepada Tuhan. Nah sekarang kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian nih Kak. Wah, ya udah kalau gitu kita ajak adik-adik aja, Kak. Iya benar, untuk nambah semangat lagi, biar ibadahnya apa ya Kak, rasanya kayak semangat nih, berapi-api nih. Nah kita mau ajak adik-adik semuanya untuk nyanyi pujian Hai Semua. Tahu ya lagunya? Ya tahu dong. Kalau belum tahu yuk kita sama-sama nyanyikan. Ayo musik. Hai semua, yuk kita puji Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama. Hai semua, lihat kanan kirimu, katakan kamu luar biasa. Hari ini kita ulangi dari pertama. Hai semua, yuk kita puji Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama. Hai semua, lihat kanan kirimu, katakan kamu luar biasa. Hari ini tangan di atas, tangan di atas dan di bawah, gerakan kaki kita melompat bersama-sama. Tangan di atas dan di bawah, gerakan kaki kita melompat bersama-sama. Buat Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik, lebih semangat. Hai semua, yuk kita puji Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama. Hai semua, lihat kanan kirimu, katakan kamu luar biasa. Hari ini semuanya siap-siap, tangan di atas, tangan di atas dan di bawah, gerakan kaki kita melompat bersama-sama. Tangan di atas dan di bawah, gerakan kaki kita melompat bersama-sama. Buat Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik dalam posisi yang tegap dan pandangan ke depan adik-adik. Oke, kita menerima potong dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Amin. Nah adik-adik sebelum kita lanjut, Kak Dela mau tanya nih, siapa yang masih ingat dengan ayat hafalan minggu lalu? Wah, ada ayat hafalan adik-adik. Iya, ada Ayo. ayat super nih Kak di minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Siapa yang ingat ayat super minggu lalu? Saya masih banyak yang ingat ya di Iya rumah. dong. Adik-adik kan sudah
udah sebagian ada yang ibadah online, sebagian udah ada yang beribadah offline. Pasti semuanya jadi semakin semangat nih ibadahnya. Pastinya Kak. Nah, coba yuk sama-sama kita ingat lagi ayat super minggu lalu. Dari mana Kak? Dari Mazmur 30 ayat 9f. Ya benar banget. Wah, hebat kamu masih ingat nih. Mazmur 30 ayat 9f. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, kepada Tuhan aku mohon. Oke, hebat banget ya Kak, adik-adik kita masih Luar ingat biasa nih. sekali daya ingat ya kalian, luar biasa karena sudah mau mengingat dan menghafal ayat-ayat super ini. Iya, kita diajarin nggak hanya mengingat dan menghafal ya Kak, tapi dari Benar ayat ini sekali. kita juga bisa menerapkannya loh adik-adik dalam kehidupan kita. Contohnya tadi, kepada Tuhan kita berseru, kepada Tuhan kita memohon. Artinya kita harus menomorsatukan Tuhan Yesus nih. Kita harus percaya kalau ada sesuatu kita harus meminta kepada Tuhan. Benar nggak Kak? Benar sekali. Iya, nah selanjutnya kita mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian. Judulnya Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Ya, yuk kita pergi sekolah minggu. Ayo semuanya, let's go. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Yeay. Wah, banyak sekali ya Kak anak Tuhan yang pergi sekolah minggu. Dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai semuanya anak-anak Tuhan Yesus pergi sekolah minggu. Nah adik-adik juga di rumah kalau ada temennya yang hari minggu nggak ibadah sekolah minggu, harus diajakin ya, harus diajakin, ayo kita ibadah sekolah minggu bareng-bareng yuk. Ibadahnya seru loh, kita dapat banyak manfaat, kita dapat mendengarkan firman Tuhan, kita bisa sama-sama bersekutu, ibadah, bersukacita bersama-sama, ya kan? Iya dong, pasti adik-adik juga seneng nih di rumah kita sama-sama nyanyi, terus goyang-goyang, Mendengarkan firman Tuhan Kak. Benar banget. Kita juga bisa belajar berdoa. Ya. Dan juga kita bisa belajar memimpin pujian. Setuju sekali Kak, karena ada beberapa teman kita yang sudah berani ya Kak Iya, memimpin pujian, berdoa. Kita harus kasih apa nih Kak? jempol. Jempol buat teman-teman yang sudah berani. Hebat ya. Oke, nah sekarang kita mau angkat satu pujian lagi deh Kak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, adik-adik yang di rumah masih pada semangat kan? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Nah, kalau gitu kita mau angkat sebuah pujian yang berjudul Laskar Kristus. Oke. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak
mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Ya. Halo adik-adik semuanya. Baiklah adik-adik, kita pada hari ini akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, Tuhan yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir, urapi hati pikiran kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mencerna akan firman Tuhan pada saat ini, dan firman Tuhan pada saat ini menjadi teladan bagi kami semua. Dan tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang akan kami sampaikan hanya seturut kehendak Tuhan. Tuhan, ampunkanlah segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dari kami serahkan, namun ucap puji syukur dan terima kasih. Amin. Nah, adik-adik semuanya, coba kalian sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik semua sudah siap, ayo kita buka kitab sucinya ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siap ya? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus 11 ayat 15 sampai 19. Ayo. Dari Perjanjian Baru dibuka ya. Dari Markus 11 ayat 15 sampai 19. Sudah ketemu semua kan? Baiklah, kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Kita disimak ya. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjualan beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik itu sering sekali malas untuk pergi beribadah. Nah, apa coba alasannya? Kalau adik-adik di rumah disuruh hari Minggu suruh diibadah, sama mamanya dibangunin ya. Din bangun. Malas lah, masih ngantuk. Ada yang alasannya masih ngantuk lah. Ada yang katanya kalau umpamanya temennya nggak banyak nggak seru lah. Malas lah ibadah hari Minggu, cuma di depan HP. Banyak sekali alasan-alasan yang timbul akibat malas untuk beribadah. Nah, firman Tuhan pada saat ini juga mengenai tentang hal ibadah. Ya. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus dari Kapernaum. Nah, dari Kapernaum dia pergi ke Yerusalem. Untuk apa pergi ke Yerusalem? Tuhan Yesus ingin bersama-sama orang banyak ingin merayakan Paskah. Nah, sebentar lagi adik-adik kita akan merayakan Paskah. Nah, orang-orang di situ mereka berbondong-bondong, orang banyak sekali pergi ke Yerusalem. Nah, pergi ke Yerusalem, mereka ingin apa adik-adik? Ingin berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Nah, mereka waktu beribadah itu ada yang membawa kambing, ada yang bawa sapi, ada yang bawa burung merpati. Karena kalau zaman dulu adik-adik, kalau mau berdoa kepada Tuhan harus memberikan persembahan. Nah, jadi
Jadi dari jauh mereka membawa binatang untuk dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan. Tetapi adik-adik, sampai ke bait Allah itu, sampai ke Yerusalem, diperiksa itu. Umpamanya mereka membawa kambing, diperiksa kambing itu bagus apa jelek, ya. Yang meriksa siapa? Para imam. Nah, setelah diperiksa kalau umpamanya bagus, ya, emang itu sesuai yang diperintahkan, maka itu akan untuk persembahan. Tetapi jika domba itu tidak bagus, nah, atau burung merpatinya sayapnya putus atau apa karena terlalu jauh ya bawanya, nah, itu mereka harus membeli di tempat itu. Coba bayangin ya adik-adik, jika suatu gereja itu di situ tempat untuk berjualan binatang. Nah, nih seperti ini nih. Ini bait Allah, di sini banyak sekali binatang-binatang yang ada di sini. Di sini tempat ibadah itu banyak sekali yang ada jualan kambing, sapi. Gunanya untuk apa? Ya itu tadi. Orang yang mau datang ke Yerusalem ingin mempersembahkan, ternyata binatangnya tidak berkenan, tidak boleh untuk persembahan, mereka harus beli lagi di tempat itu. Nah, waktu mereka beli, harganya bagaimana? Harganya sangat mahal sekali, ya. Demi keuntungan mereka mengambil keuntungan yang sangat banyak. Nah, terus waktu membeli, mereka tidak boleh memakai uang yang dari negerinya, harus di uang yang dipakai di Yerusalem itu. Jadi mereka harus menukar uang itu kepada penukar uang. Nah, sedangkan penukaran uang pun tidak sesuai, mereka hanya mementingkan diri mereka masing-masing mencari keuntungan. Tuh, ya. Coba sekarang bayangin ya adik-adik ya, seandainya gereja kita di depan itu ya banyak sekali ada kambing, ada sapi, ada burung, dan di situ ada suara be mo. Nah, kalau kita ibadah ya di dalam ibadah atau di luar terdengar suara-suara binatang, bisa konsentrasi tidak? Nah, juga jika kita melihat di depan itu banyak sekali binatang-binatang yang ada di depan, tempatnya jadi kotor karena mereka memberi makan binatang itu, dan binatang-binatang itu membuang kotorannya di sembarang tempat. Nah, pada waktu itulah Tuhan yang dari mereka datang ya, Tuhan yang dari Kapernaum, berasal dari kamu, dia jalan hanya sampai ke Yerusalem. Dia melihat, dia kaget, loh, kok bait Allah Yerusalem, kok tempat seperti ini? Nah, ya, lihat, nih, Tuhan Yesus datang melihat banyak sekali orang berjualan binatang. Tuhan kaget, Tuhan marah, langsung, ya, tempat-tempat penjualannya sama Tuhan dilempar, ditendang. Tuhan ngambil ikat, ya, ngambil cambuk dia, tali untuk, ya, untuk pukul. Ini sarang merpati, tempat merpati, kandang merpati, sama Tuhan ditendang, ya, dipukulnya pakai itu. Orang-orang dicambuk pakai cambuk, pakai tali. Tuhan marah sekali sama mereka. Karena kenapa Tuhan marah adik-adik? Karena bait Allah itu tempat untuk berdoa, bukan untuk berjualan. Tapi sama mereka dipakai untuk berjualan. Kata Tuhan, ini adalah rumah doa. Kenapa kalian pakai untuk sarang penyamun? Kata Tuhan. Tuhan sangat marah sekali sama mereka. Mereka diusir dari tempat itu adik-adik ya. Karena mereka ketakutan adik, akhirnya mereka pergi semua. Nah, tuh adik-adik,
Jadi kita kalau beribadah kepada Tuhan jangan beralasan masih ngantuk lah, males lah beribadah karena cuma pakai HP, ya. Karena Tuhan ingin adik-adik sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, konsentrasi kepada Tuhan. Jadi walaupun kita beribadah secara online, adik-adik tidak boleh untuk alasan. Atau juga malas ke gereja, yang datang cuma sedikit. Itu pun tidak boleh untuk alasan. Kita harus senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh ada alasan. Karena Tuhan telah rela mengorbankan tubuhnya disalib di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa adik-adik semuanya. Nah, untuk ucapan syukur itu apa yang adik-adik lakukan? Yaitu rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ingat sekarang adik-adik ada ayat hafalan yang diambil dari Markus 11 ayat 17. Besok Minggu kalau ditanya dengan kakak yang lain biar bisa dihafalin ya. Buka yuk kitabnya lagi, Markus 11 ayat 17. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ingat, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Hafalin ya adik-adik semuanya. Nah, itulah firman Tuhan pada adik-adik semuanya. Semoga adik-adik diberkati oleh Tuhan dan berbahagialah bagi adik-adik yang saat ini mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia adik-adik firman yang sudah dibawakan oleh Ibu Iyam. Semoga adik-adik semua terberkati ya. Pasti terberkati dong ya Kak. Pasti Kak Dela. Kita diajari untuk sama-sama taat sama Tuhan. Kalau kita itu harus beribadah. Meskipun banyak halangannya, kayak tadi malas, terus banyak nonton ada film yang bagus, terus ada banyak godaan-godaan yang lainnya, tapi adik-adik harus tetap beribadah. Kita harus tekun beribadah ya, karena beribadah itu respon kita terhadap Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kecukupan kepada kita, bentuk ucap syukur kita kepada Tuhan. Oke adik-adik ya, jadi jangan malas-malas lagi beribadahnya. Bener nggak Kak? Benar sekali, ibadah online ataupun offline kita harus tetap semangat dalam beribadah adik-adik. Benar sekali. Nah kalau gitu sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dan merespon firman tadi yang kita bawakan dalam sebuah lagu dalam suka duka. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri juga ya adik-adik dan disiapkan persembahannya. Musik. Dalam suka duka ku tak tetap tersenyum, di Allah bikin aku tak tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku tak tetap tersenyum. Dalam suka duka ku tak tetap tersenyum, di Allah bikin aku tak tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku tak tetap tersenyum. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik siap, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh beribadah saat ini dengan baik, dengan sukacita dan penuh dengan kesenangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh sama-sama kami dengarkan. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi
terang dalam kehidupan kami, dan kami anak-anak-Mu bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja maupun bagi lingkungan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang hanya daripada-Mu saja yang akan memberkati kami juga. Bapa, biarlah Engkau yang mengelola persembahan ini melalui tangan-tangan orang yang Engkau percayai. Biarlah persembahan ini bisa dikelola dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih terjadi pandemi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau yang melindungi kami. Biarlah kami bisa selalu sehat, selalu kuat, sehingga kami bisa mengerjakan aktivitas kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan serta rezeki berkat yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Inilah Tuhan doa serta permohonan kami. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu adik-adik. Nah, adik-adik masih dalam tetap posisi berdiri, tangannya di samping. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik tetap berdiri yang tegak. Kita akan menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, itu adik-adik ibadah kita sekolah minggu pada minggu pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik. Dadah. Dadah. Depan. Sampai